dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena
Jesus.
Hati kami
love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been happy in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Oh, you have been faithful.
Kami mengucap syukur sampai hari ini. Kami percaya kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Kami percaya kami ada semua karena kasih Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau jamah setiap kami, Engkau lawan setiap kami, Engkau sentuh setiap kami. Dan kami percaya kembali lagi firman yang menguatkan kami, memampukan kami, memberi arahan dalam hidup kami, memeriksa setiap hati kami di dalam Tuhan. Biarlah Engkau temukan bahwa hati kami adalah hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih, kami siap untuk diajar oleh Engkau, kami siap untuk diajar Roh Kudus, dibimbing oleh Engkau, dibentuk oleh Engkau, ditegur, dinasihati, diperlengkapi, supaya kami dapat menghadapi segala hal sebagai orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, dan setiap kita mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Satu sukacita untuk berjumpa dengan Anda. Izinkan saya untuk mengucapkan pribadi dan keluarga, mengucapkan selamat memasuki tahun yang baru 2025. Saya selalu berkata, hari yang baru, tahun yang baru, ada persoalan yang baru, ada masalah yang baru, tapi tidak percaya bahwa tahun yang baru ada mujizatnya yang baru. Nah, saya percaya sama seperti Alkitab katakan, Tuhan berkata pada Yosua, sebagaimana aku telah menyertai Musa, maka aku akan menyertai engkau. Terima kasih untuk semua kebaikan Anda. Terima kasih buat semua kontribusi dari Jemaat Galilea sepanjang tahun 2024. Mari kita jangan kendor, kita tambah kerajinan kita tambahi kesetiaan kita, cari Tuhan, makin cari Tuhan, dan temukan Tuhan dalam hidup ini. Nah, mari tanpa berpanjang lebar, saya undang kita melihat Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Natalia dengar saya sudah 4 kali. Yesaya 43 ayat 18 sampai ayat 19. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Sebab ini yang Tuhan taruh pada saya pada waktu memasuki tahun yang baru. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Dia berkata, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Satu kali waktu saya baca ayat ini, saya terpikirkan sesuatu dan saya berkata, Tuhan, kenapa Alkitab berkata aku hendak melakukan sesuatu yang baru? Kenapa Tuhan tidak berkata, lihat aku telah melakukan sesuatu yang baru? Saya berkata, kenapa Tuhan berkata, lihat aku akan? Kata akan, hendak, mau, berarti Tuhan belum melakukan apa? Dia baru mau melakukan sesuatu. Dia ingin melakukan sesuatu, tapi dia belum melakukan sesuatu. Tapi Pak, ada kata yang sekarang sudah tumbuh, belum kau mengetahuinya. Betul. Tapi perhatikan kata berikut, dia berkata, ya, kembali lagi berkata, aku hendak. Dia belum. Aku hendak. Dia baru berencana. Dia baru menginginkan sesuatu. Dia berkata, aku hendak. Jadi fondasinya sudah ada, tetapi bangunannya belum terbangun. Fondasinya sudah ada, keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan adalah itu menjadi fondasinya, tetapi dia belum melakukan apa-apa, dia belum berbuat apa-apa. Kenapa Alkitab tidak berkata aku sudah melakukan sesuatu yang baru? Nah, satu kali Roh Kudus menjelaskan, lihat ayat 18. Dan dari situ saya paham, ya, kenapa Tuhan belum melakukan sesuatu di masa depan. Sederhana, sebab kita masih ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Jadi kita percaya satu hal, kita harus belajar satu hal. Ini prinsipnya. Selama kita tidak pernah belajar menutup pintu masa lalu, kita tidak akan pernah melihat Tuhan membuka pintu masa depan. Sama-sama bilang, kalau saya belum menutup pintu masa lalu,
maka Tuhan belum membuka pintu masa depan. Sekali lagi sama-sama bilang, kalau saya belum menutup pintu masa lalu, maka saya tidak akan melihat Tuhan membuka pintu masa depan. 2025 sudah berjalan, tetapi Anda belum hidup dalam 2025. Artinya, hidup Anda masih ada di masa-masa lalu. Dia berkata, kalau engkau masih ingat di masa lalu, Tuhan baru akan, Tuhan baru hendak, Tuhan bukan telah. Dia baru akan, dia baru hendak, dia baru mau, dia belum berbuat sesuatu. Sebab Anda masih ingat hal-hal yang dahulu. Anda masih ingat hal-hal yang dulu. Ada dua hal di masa lalu. Ada dua hal di masa lalu. Nomor satu, nostalgia. Nostalgia, segala sesuatu yang baik. 2024 bagi Anda, mungkin sebagian dari Anda mengalami promosi yang luar biasa. 2024 Anda diberkati Tuhan yang dahsyat. 2024 Anda mengalami mujizat demi mujizat. Gak ada yang bilang amin. Kayaknya 2024 gak ada masalah ya. 2024 misalnya Anda alami sesuatu yang baik dari Tuhan. Anda dapat proyek yang besar, Anda dapat berkat Tuhan berkelimpahan. Mari mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan 2024. Tapi 2024 sudah berlalu. Jangan pernah berpuas diri dengan 2024. Jangan jadikan itu nostalgia. Jangan jadikan itu sekadar sebuah kenangan yang Anda bawa terus. Oh, saya 2024 diberkati. Anda menjadi puas diri. Anda ternina bobokkan oleh keberhasilan 2024. Anda terbuai oleh keberhasilan 2024. 2025 sudah datang. Anda sudah di 2025. Tapi Anda masih selalu membanggakan 2024. Anda masih selalu berkata, ini masa jaya saya, ini masa puncak saya 2024. Kalau itu yang Anda lakukan, maka sepanjang 2025 Anda harus hidup dari penyediaan Tuhan 2024. Maka itu akan membuat satu kali Anda habis. Anda akan berhenti kasih karunia Tuhan. Sebab waktu sudah berjalan, tapi Anda masih mengenang masa lalu. Jangan biarkan 2024 mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Tapi yang berlalu, sudah berlalu. Sekarang 2025 Anda harus menghadapi depan. Hal kedua yang ada di masa lalu adalah trauma. Hal kedua yang ada di masa lalu adalah trauma. 2024 mungkin bagi sebagian kita ada yang mengalami kekecewaan. Bagi sebagian kita ada yang mengalami masalah yang besar. Bagi sebagian kita ada kehilangan-kehilangan dari orang yang kita cintai. Bagi sebagian kita ada kegagalan. Bagi sebagian kita ada kesalahan. Sudah, jadikan itu pelajaran dari sebuah pengalaman untuk membuat kita hidup lebih baik. Setelah itu lepaskan 2024. 2024 sudah berlalu. Mari kita belajar dari 2024 tapi menghadap 2025. Sebab kalau Anda terus mengenang 2024, Anda tidak akan pernah melihat Tuhan membuka pintu masa depan. Makanya berkata, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan jangan memperhatikan hal-hal yang ada pada zaman purbakala. Jangan ingat, biarkan berlalu, sudah berlalu. Tapi mari kita menghadap masa depan. Coba lihat Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13. Filipi pasal 3 ayat 13. Paulus bicara tentang hal yang sama. Bagaimana kita berpindah dari masa lalu kepada masa depan. Kita pikir kalender berubah, kita berjalan pada waktu kalender. No, Anda berjalan pada waktu kenangan. Anda berjalan pada waktu pikiran Anda. Anda berjalan pada waktu memori Anda. Hati-hati, jam sudah berjalan, kalender sudah berubah, tetapi jangan-jangan kita masih hidup di masa lalu. Kalau Anda hidup terus pada masa lalu, maka Anda akan membuat masa depanmu menjadi seperti masa lalu. Kalau Anda hidup di masa lalu, Anda benci sama orang, Anda terus benci sama orang, maka saya percaya 2025 hati Anda akan terus diisi oleh kebencian. Anda menjadikan masa depan sama seperti masa lalu. Ketika kita hidup di masa lalu, maka kita menjadikan masa depan seperti masa lalu. Mari kita lihat ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Jadi apa yang dia alami, dia bilang aku tidak menangkapnya, dia lepaskan. Tetapi ini yang kulakukan, aku sama-sama melupakan
apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan aku. Melupakan. Sama-sama bilang lupa. Lupa itu tidak banyak berhubungan dengan kemampuan orang untuk mengingat sesuatu. Sekali lagi, lupa sebenarnya tidak banyak berhubungan dengan kemampuan otak untuk mengingat sesuatu. Saya percaya ada penyakit namanya demensia. Saya tahu ada penyakit namanya Alzheimer. Tetapi Anda lihat, sebagian besar orang lupa bukan karena penyakit ini. Betul ada orang yang mengalami penyakit itu, kemampuan saraf otaknya dalam mengingat sesuatu terganggu. Betul, tetapi sebagian besar orang lupa bukan karena kemampuan otak dalam mengingat sesuatu, tetapi sebagian besar orang lupa karena kemampuan dia dalam menetapkan sebuah prioritas. Sekali lagi, seseorang lupa, sebagian besar orang lupa bukan karena kemampuan kemampuan otak dalam mengingat sesuatu. Sebagian besar orang lupa karena kemampuan mereka dalam menetapkan sebuah prioritas. Makanya Bapak Ibu, jangan bikin janji sama orang ketika orang lagi sibuk. Sebab kalau Anda buat janji sama orang waktu orang itu lagi sibuk, kemungkinan besar dia akan lupa. Karena dia lagi sibuk. Waktu Anda bikin janji, prioritasnya bukan janji Anda. Prioritasnya lagi sibuk menyelesaikan pekerjaan yang dia lakukan. Kalau saya lagi nyetir mobil, mau pelayanan, ada orang telepon, Pak boleh ganggu sebentar, sibuk ya, ada apa-apa. Lagi di jalan, ada apa? Oh ada apa? Biar aja, bilang aja, ada apa? Pak mau janjian dengan Bapak pelayanan, kira-kira tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, Bapak bisa? Oh iya bisa. Tapi tolong ingatkan saya, sebab kalau Anda tidak ingatkan, sudah sampai di tempat pelayanan, saya turun dari mobil, saya sibuk dengan pelayanan, pulang pelayanan saya pasti lupa. Sebab itu bukan prioritas. Prioritas saya adalah sampai di pelayanan, melayani, selesai melayani, baru saya free. Kalau Anda mau buat janjian waktu saya lagi tidak sibuk. Sebab kalau saya lagi sibuk, kemungkinan besar saya akan lupa. Mau pulang rumah, istri telepon, di mana? Lagi mau pulang rumah, sebentar lagi dekat. Bisa singgah supermarket? Bisa. Kenapa? Beras di rumah habis, minyak goreng di rumah habis. Oh iya, beras, minyak goreng. Kemudian istri kasih embel-embel di belakang. Iya, kalau lihat ikat rambut, tolong beli sekalian. Coba Anda tebak, sampai di rumah, istri tanya mana beras, saya jawab ini. Istri tanya mana minyak goreng, saya jawab ini. Istri tanya ada ikat rambut, lupa. Sebab laki-laki kan tidak pakai ikat rambut. Ikat rambut bagi laki-laki bukan prioritas. Sesuatu yang bukan prioritas cenderung menjadi lupa. Jadi orang ketika dia lupa bukan masalah kemampuan otak dalam mengingat sesuatu, tetapi itu masalah prioritas. Jadi ketika Yesaya 43:18 berkata, jangan ingat, bukan berarti saya tidak ingat apa yang terjadi 2024. Saya ingat, tetapi itu tidak dijadikan prioritas. Ada banyak orang terlalu banyak menghabiskan waktu membenci orang-orang yang membenci dia, sehingga tidak lagi punya waktu untuk mengasihi orang yang mengasihi dia. Saudara, kita ini terlalu banyak waktu fokus pada kebencian kita, fokus pada kekecewaan kita, fokus pada sakit hati kita, fokus pada marahnya kita, sehingga kita sudah tidak punya waktu mengasihi orang lain. Kita ini terlalu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk kecewa pada hal-hal yang telah mengecewakan kita, sehingga lupa tidak lagi beri waktu untuk bangkit dari kekecewaan kita. Ada banyak orang memberi terlalu banyak waktu membandingkan dirinya dengan orang lain, sehingga tidak lagi punya waktu untuk fokus mengupgrade dirinya sendiri. Mana sekarang prioritas kita?
2024 sudah berlalu, tapi Pak, utang 2024 gara-gara dia buat saya punya utang sampai 2025. Bahkan dari 2024 sampai 2034 saya harus nyicil utang. Sudah yang terjadi, Anda tidak bisa balik waktu. Masa lalu tidak bisa berubah, yang bisa Anda rubah adalah masa. Kenapa menyesali sesuatu yang tidak bisa dirubah? Mari bangkit, mari bekerja dengan lebih keras, mari fokus bagaimana bisa dapat uang, bayar hutang lebih cepat. Mari sekarang berdoa, minta berkat Tuhan lebih baik. Mari berpuasa, minta perkenan Tuhan dalam kehidupan kita. Fokus pada sesuatu yang kita bisa rubah. Jangan terus berfokus pada sesuatu yang kita tidak bisa rubah. Makanya dia berkata, itu bukan lagi prioritasmu masa depan. Makanya dia berkata Yesaya 43 tadi, jangan perhatikan hal-hal yang ada pada zaman purbakala. Kata perhatikan, set your mind, menetapkan pikiranmu di situ. Itu arti kata perhatikan. Pikiranmu kamu taruh di situ. Ada istilah kan pernah dengar, badan di sini tapi pikiran di mana-mana. Ya toh? Akan ada badan boleh di sini, ya, dan banyak orang dengar khotbah begini, badan di sini, muka begini, tapi pikiran kemana-mana. Ada yang ke Amerika, ada yang ke dapur, ada yang ke restoran, masih badan dengar khotbah sudah mikir sebentar makan apa ya. Itu artinya set your mind. Pikiranmu ada di mana? Badan di 2025, tapi pikiran masih 1976. Jauh sekali Pak, yang tanggal lahir, tahun lahir saya. Iya, ada orang kepahitan seumur hidup semua. Ada orang sampai mati masih pahit dan tahun berapa? 76. Kapan itu ditinggal pacar? Mantan pacar sudah gandeng pasangan, dia masih bawa kenangan. Mantap. Aduh, sudah nikah tapi masih pikir mantan pacar. Ya ampun Tuhan. Ya Tuhan. Itu artinya Anda berjalan hidup tapi pikiran tidak hidup. Makanya dia berkata jangan perhatikan, jangan taruh pikiranmu di situ. Anda boleh liburan, tiba-tiba kantor telepon, ada masalah. Walaupun liburan Anda tenang, tapi pikiran tetap tidak bisa ditebak tenang. Kenapa? Sebab pikiran setnya sudah di sana. Anda mau coba tenang, susah. Sebab pikiran Anda sudah tahu di situ. Sambil ingat kemenangan, lihat kemenangan bagus, ya tiba-tiba menangis. Tuhan masalah besar. Pulang dari sini masalah Tuhan. Belum sampai di sana, pikiran sudah di situ. Pikiran hati-hati, suka kemana-mana. Ini pikiran lain kali mesti dicancang. Makanya dan jangan taruh pikiran di situ. Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakang. Aku berkata tidak ingat. Aku ingat, tapi itu bukan prioritasku. Bukan di situ set mind saya ada di situ. Tapi aku mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapan. Bagaimana caranya? Ayat 14 ada 3 hal yang dia lakukan. Ada 3 hal. Nomor 1, 3 hal yang Paulus lakukan. Dia melupakan yang di belakang, mengarahkan yang di depan. Nomor 1, dia berkata dan berlari-lari kepada apa? Tujuan. Nomor 1, Tuhan harus punya tujuan. Saya bagus sekali ada terjemahan New English Translation. Dia bilang begini, dia berkata with this goal in mind, dengan tujuan ini dalam pikiranku. Jadi Anda harus dan saya harus punya tujuan. Kalau kita tidak punya tujuan, nah saya suka kata goal, saya rubah dengan kata visi. Sama-sama bilang visi. Sebab buat saya goal, tujuan itu berasal dari keinginan manusia. Tujuan berasal dari agenda manusia. Tujuan berasal dari kepentingan manusia. Tetapi visi berasal dari pewahyuan Tuhan. Anda harus punya visi 2025. Apa visi kita? Apa yang Tuhan taruh dalam hidup Anda dan saya? Kita harus punya visi. Sebab kalau kita tidak punya visi,
maka kita akan berputar-putar dengan kehidupan tanpa tahu harus berbuat apa. Ingat, Tuhan pernah membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Tuhan mau bawa masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Tetapi waktu mereka keluar dari Mesir, bangsa Israel, sampai di padang gurun, Tuhan mau bawa ke Kanaan, tapi hati pikiran mereka ada di Mesir. Setting mind, pikirannya di-set ke Mesir, ditaruh ke belakang, tidak taruh ke depan. Persis seperti istri Lot. Tuhan bawa keluar, tapi pikirannya di-set ke belakang. Makanya Tuhan mau bawa keluar, selalu mereka berontak mau ke belakang. Hasilnya putar-putar di padang gurun sampai mati satu generasi. Saya takut ada banyak orang Kristen seperti itu. 40 tahun putar-putar di padang gurun sampai mati sebab tidak punya visi. Saya takut ada banyak orang Kristen sampai mati tidak pernah tangkap hatinya Tuhan buat dia. Tidak pernah tangkap rencana Tuhan buat dia. Tidak pernah tangkap destininya Tuhan buat dia. Tidak pernah tangkap pekerjaan Tuhan buat dia. Tidak pernah tangkap tujuan Tuhan buat dia. Tidak pernah. Sehingga dia hidup hanya sekedar hidup untuk dirinya sendiri. Tidak pernah hidup untuk Tuhan. Mati tanpa pernah menyelesaikan visi yang Tuhan taruh dalam hidupnya dia. Coba periksa, sebab Alkitab Amsal berkata jelas, tanpa visi maka umat binasa. People kita kesehatan supaya untuk melayani Tuhan. Tapi Anda tidak pernah mau melayani Tuhan. Anda yang penting kan datang gereja, Pak. Yang penting datang persekutuan, Pak. Yang penting kan tepuk tangan selesai itu, haleluya, amin, dan pulang kan. Kalau itu yang Anda lakukan, Anda tidak pernah mau melayani. Padahal Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kemampuan untuk melayani Tuhan, tapi Anda tidak pernah pakai, Anda sudah berdosa. Halo? Tuhan beri keluarga untuk Anda jaga. Yang penting kerja, keluarga tahu makan. Asal anak-anak ada makanan, anak-anak bisa hidup baik. Anda tidak pernah jaga anak, Anda tidak pernah pelihara anak, Anda tidak pernah didik anak, Anda tidak pernah dewasakan anak. Itu sudah berdosa. Tuhan beri anak untuk kita dewasakan, bukan cuma beri anak supaya kita lahirkan. Makanya ada banyak ayah tanpa pernah menjadi orang tua. Ada banyak ibu tanpa pernah menjadi orang tua. Ngerti maksud saya? Anda ayah dan ibu sebab Anda punya anak, tapi Anda jadi orang tua sebab Anda mendewasakan. Kita jadi ayah dan ibu karena kita punya anak. Kita jadi orang tua sebab kita mendidik, menjaga dan mendewasakan. Itu beda. Bapak-bapak apalagi mikir, itu kan tugas istri di rumah. No. Dia beri sesuatu, ada maksud, dan kalau kita tidak menyelesaikan maksud itu disebut berdosa. Gereja, apa arti gereja? Eklesia. Eklesia dipanggil keluar, eklesia dipanggil keluar. Dipanggil keluar untuk apa? Sebuah tujuan. Apa arti kudus? Dipisahkan, dikhususkan. Kudus berarti khusus, dikhususkan untuk apa? Sebuah tujuan. Bahasa Alkitab, bahasa visi. Jangan cuma nyanyi, kita dipilih jadi dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih, gak tahu buat apa. Makanya kami punya istilah berkumpul dan kumpul-kumpul itu dua hal yang berbeda. Sama-sama kita berkumpul dan kumpul-kumpul itu beda. Kumpul-kumpul, kita kumpul-kumpul buat senang-senang. Kita berkumpul untuk tujuan. Sekarang kita kumpul-kumpul atau berkumpul? Kalau kumpul-kumpul yang nggak senang-senang, apa itu senang-senang? Ya kita kumpul-kumpul lah. Pokoknya senang-senang, happy-happy together. Kalau bisa selesai ini makan-makan sama-sama, kan gitu kan? Kumpul-kumpul, makan-makan sama-sama, senang-senang, gitu. Oh tapi
bukan kita nak kasih makan di tempat ini, ya tidak kasih makan. Setelah ini kan pulang cari makan masing-masing kan, Bapak Ibu ya, cari makan masing-masing. Berarti tidak kumpul-kumpul. Tunggu dulu. Ada kumpul-kumpul, ada datang bukan cuma makan-makan. Ya dosa pendeta memang sisa satu, Bapak Ibu. Apa makan? Makanya susah turun. Dikasih makan terus sama jemaat. Haleluya. Anda lihat, bukan cuma soal makan. Anda kumpul-kumpul, kalau Anda bilang yang penting WL-nya bagus, yang penting suasananya enak, yang penting khotbahnya lucu, yang penting ibadahnya lo menyenangkan. Setelah itu Anda pulang, berarti Anda datang ibadah cuma cari senang-senang. Tapi kalau berkumpul, Anda ada dalam ibadah untuk dilatih. Itu yang saya bilang, 10 tahun ikut Tuhan, disuruh doa makan depan umum, tolong jangan pakai bahasa isyarat. Gusti. Kalau begitu modelnya, berarti Anda ini tidak pernah berdoa makan di rumah sendiri. Mau doa makan, tapi doa makan di rumah sama doa makan di depan umum kan beda, Pak. Bedanya di mana? Coba kita tahu. Kalau depan umum kan harus mendoakan anak yatim piatu. Siapa pula yang suruh Anda doakan anak yatim piatu di Afrika sana? Doa makan semakin cepat, semakin baik. Ada orang doa makan dan kita kejar sampai lapar baru dia amin. Aduh ya ampun. Anda doa terima kasih buat makanan minuman. Berkati mereka yang menyediakan. Berkati kami yang makan. Kekuatan kesehatan jasmani kami terima. Biarlah kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami terima dengan segala ucapan syukur. Haleluya. Amin. Itu paling baik. Tuhan Yesus marah orang berdoa bertele-tele. Doa makan ya Bapa dalam surga. Haleluya. Haleluya, haleluya, oh Yesus. Orang kenyang sampai lapar baru dia amin. Sudah, Anda jangan, masa 10 tahun tidak bisa doa makan depan umum? Ayo yang masih nolak-nolak doa makan, ayo. 25 tahun ikut Tuhan masih susah mengampuni orang. 25 tahun itu seperempat abad loh Bapak Ibu. Yang bertobat tahun 2000 tapi masih susah mengampuni. Hati-hati. Harus bisa mengampuni. Sukar saya tahu. Tapi seperempat abad masa tidak berlatih dan melatih diri Anda untuk mengampuni orang bersalah. Harus bisa dong. Kalau tidak, untuk apa kita ikut Tuhan? 25 tahun kita ikut Tuhan, belajar apa selama ikut Tuhan? Kalau enggak, kita tidak akan pernah dewasa. Kita tidak akan pernah jadi prajurit-prajuritnya Tuhan. Ngampuni orang susah, gimana mau lawan setan? Aduh, apalagi lawan setan. Oh Tuhan, kalau ada orang kerasukan, pendeta aja maju depannya. Saya dari belakang. Haleluya, haleluya. Kalau setannya ngamuk, saya sudah tahu dia lari lebih dulu. Kenapa? Doakan orang sakit, juga masih dorong-dorong pendeta. Sudah bisa. Kalau Anda tidak bisa usir setan, Anda tidak bisa mendoakan orang sakit. Terus 25 tahun, 30 tahun ikut Tuhan, belajar apa? Masa kita tidak punya kuasa? Masa tidak percaya bahwa roh yang kalau bicara roh di dalam saya lebih besar dan berdunia ini, amin, ketemu setan lari. Berkumpul Anda dinasihati, berkumpul Anda ditegur, berkumpul Anda diarahkan, berkumpul Anda diperbaiki, berkumpul Anda dibentuk, berkumpul Anda dijadikan, berkumpul tidak gampang Anda disiplin, berkumpul Anda disakiti secara daging, betul, itu berkumpul. Ada tujuan. Tuhan pakai Abraham, bukan sembarang panggil. Abraham mau pergi keluar dari Ur Kasdim karena dia mau pergi dari Ur Kasdim. Tidak, Tuhan yang suruh dia keluar dari Ur Kasdim. Visi. Saulus jadi penginjil, jadi hamba Tuhan bukan karena dia mau. Tuhan yang beri visi. Kalau tidak ada visi, maka Anda dan saya tidak akan pernah melihat sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Visi. Orang muda kalau mau menikah, saya tanya lebih dulu, apa visi pernikahan? Bingung. Maksud Bapak, iya kamu menikah visinya untuk apa?
Loh Pak, ya kan penting cinta Pak. Sudah waktunya kawin, ya Pak kawin Pak. Sudah cinta Pak, apalagi daripada bikin dosa Pak, lebih baik kawin sekarang Pak. Itu sebabnya banyak masalah dalam keluarga Kristen. Sebab nikah tanpa pernah punya visi bersama. Kenapa kamu menikah? Saya ajar pada Anda Kejadian pasal 2. Tuhan menjadikan Hawa bagi Adam bukan karena Adam lagi kesepian. Tuhan menciptakan Hawa bagi Adam sebab Tuhan beri Adam tugas untuk diselesaikan. Makanya saya bilang, temukan lebih dulu panggilan hidup sebelum temukan pasangan hidup. Jangan cari pasangan dulu baru cari panggilan. Cari panggilan dulu baru kamu boleh cari pasangan. Kalau saya tahu panggilan saya untuk melayani Tuhan, saya cari pasangan hidup yang bisa memahami panggilan saya. Supaya kalau saya pergi 1 minggu, 2 minggu di luar sana, istri mengerti. Istri ngerti bahwa saya sementara melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kalau tidak, cerai saya dari dulu-dulu. Kalau panggilan Tuhan untuk saya melayani anak-anak sekolah minggu, anak-anak kecil, maka saya cari pasangan yang sayang anak-anak. Kalau saya cari pasangan yang tidak suka anak-anak, tidak akan pernah kami bisa melayani bersama-sama. Kalau Tuhan panggil saya jadi pemberi berkat, Tuhan berkati saya supaya saya bisa jadi saluran berkat bagi orang tua. Saya cari pasangan hidup yang tidak pelit dan medit, yang cuma mau terima uang tapi tidak pernah mau keluar uang. Kalau saya lakukan itu, saya dipanggil jadi berkat, kemudian istri saya tidak mau kasih berkat, bekal lain kita tiap hari. Kamu kasih uang sama siapa? Kamu lagi kasih uang. Kasih uang kan yang penting 10.000 selesai. Kenapa harus kasih lebih? Bekal lain terus kita tiap hari. Cari panggilan hidup baru dapat pasangan. Kalau sudah terlanjur, ya terlanjur, sudah didoakan saja. Ikuti proses sama-sama dengan Tuhan. Tapi itu loh, selama tidak punya visi, ada banyak problem dalam hidup kita sebenarnya muncul karena kita melakukan sesuatu tanpa mengerti visi yang Tuhan beri. Sekarang saya tanya, 2025 visinya kemana? Tuhan suruh kita apa? Tuhan suruh kita kerjakan apa? Tuhan suruh kita buat apa? Kalau tidak, selamanya kita akan begitu. Muter-muter sampai mati, tidak pernah menggenapi visi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tuhan Yesus sendiri berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan. Kekuatan rohani kita muncul ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Oh, kalau Anda lakukan apa yang Tuhan perintahkan Anda lakukan, ada sukacita yang tak bisa diceritakan muncul dalam hati Anda. Itu akan jadi kekuatan. 2025 visi Tuhan. Coba pikir, Tuhan mau saya buat apa? Tuhan mau saya kerjakan apa? Ada banyak orang cuma tahu minta tetapi tidak pernah tahu taat. Minta sama Tuhan jago paling nomor 1. Tapi disuruh taat sama Tuhan susah jadi taat. Karena tidak pernah tahu. Yang kedua, lihat ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan. Kata berlari-lari, bahasa Inggris King James Version bagus sekali. I press toward. I press. Saya menekan, saya memacu. Saya memaksa, saya mendorong diri saya menggerakkan gigi saya. Sebab visi hanya bisa tergenapi kalau kita usahakan, kerjakan visi yang Tuhan beri. Saya suka cerita begini. Biasanya orang masuki tahun baru semua punya harapan. Pasti tanggal 1 Januari ingin turun 15 kilo. Tanggal 1 Januari hidup sehat. 31 Desember 2025, dari 1 Januari 2025 turun 15 kilo. 31 Desember 2025 naik 15 kilo. Dari mana Pak tahu pengalaman?
31 Januari 2024 yang lalu turun 5 kilo. Saya sudah kecil-kecilin saudara, turun 5 kilo. 31 Desember 2024 naik 15 kilo. Misalnya 1 Januari 2025 hidup sehat. 31 Desember 2025 masih hidup, sudah puji Tuhan. Aduh. Kenapa antara resolusi, ekspektasi, keinginan tidak pernah selesai? Ya sebab tidak pernah diusahakan. I press forward. Lakukan visi Tuhan, Anda pikir gampang? Nangis, iman, percaya, semua jurus dikeluarkan. Deklarasi, doa, puasa, peperangan rohani, semua jurus dikeluarkan. Tidak gampang. Makanya didisiplinkan itu tidak mudah. Daging berteriak. Mau didisiplinkan? Mau didisiplinkan? Diam semua. Ini saya ini bisa gas atau rem-rem? Saya mau gas atau mumpung tahun baru saya mau gas? Mau didisiplinkan atau tidak? Anda sudah takut. Orang Kristen kalau disuruh disiplin susah. Maunya senang-senang terus, makanya kumpul-kumpul terus. Anda disiplin. Kalau tidak disiplin, rohani kita tidak pernah kuat. Setan tidak takut dengan anak manja. Setan takut dengan orang yang terlatih. Sudah dah, yang ketiga aja. Lihat kamu tak kasihan di sini. Aduh, yang ketiga, Filipi 3:14. Nomor 1, visi, sama-sama dengan visi. Nomor 2, usaha, sama-sama dengan usaha. Disiplin, sama-sama dengan disiplin. Nomor 3, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh. Oh, ada hadiah. Hadiah bicara soal apa? Pengharapan, sama-sama dengan pengharapan. Tuhan adalah motivator terbaik di seluruh alam semesta. Tuhan menjadi motivator terbaik bukan karena dia memberi kata-kata semangat, bukan. Tuhan motivator terbaik sebab dia selalu memberi janji di balik setiap perintah. Sama-sama dengan Tuhan selalu punya janji di balik setiap perintah. Tuhan tahu manusia ini kalau tidak diiming-iming tidak bergerak. Makanya dia kasih janji di balik setiap perintah. Ketika Tuhan memberi perintah selalu ada janji. Tapi tolong ingat, kalau Tuhan beri janji pasti ada syarat. Perintah. Tuhan memberkati engkau. Saya didoain, itu pendeta bisa nubuat. Bilang saya mau diberkati. Syaratnya apa? Tidak tahu. Anda mesti tanya. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Supaya Anda tidak kecewa. Yusuf, kamu akan diangkat tinggi lebih daripada saudara-saudara. Lupa tanya syarat. Bilang sama saudara-saudara, dapat mimpi Tuhan kasih tahu, kalian semua tunduk sama saya. Janji Tuhan, saya akan jadi besar. Lupa tanya syarat. Syaratnya dibuang, syaratnya dijual, syaratnya jadi budak, syaratnya difitnah, syaratnya masuk penjara, baru kemudian diangkat. Jangan lupa tanya syarat. Sama-sama bilang, jangan lupa tanya syarat. Jadi kalau didoakan, saya ini paling takut kalau pendeta bilang, kamu akan dipakai Tuhan. Oh Tuhan, syaratnya besar. Makin besar janji berarti makin berat. Sudah tahu sekarang ya? Mau dinubuatin terus? Iya. Tanya tante. Kalau janji Tuhan, tapi itulah Tuhan. Semakin besar janji, semakin besar lawan yang harus kita kelahkan. Dan kalau kita, ini yang dia, kalau kamu bisa melihat bahwa janji, promise, itu lebih besar daripada masalah yang harus kita hadapi, problem, maka kamu tidak akan pernah keberatan untuk melewati masalah itu. Ingat Ibrani 11
bicara tentang karena iman Musa tidak mau dianggap sebagai anak putri Firaun. Dia lepaskan haknya sebagai anak putri Firaun, menderita bersama-sama dengan bangsa Israel. Kenapa? Sebab dia melihat hadiah. Oh iya toh, berarti Paulus mata duitan, Musa juga mata duitan ternyata. Lihat hadiah, tapi hadiah yang Tuhan taruh bukan hal yang fana dan materialistik, tetapi sesuatu yang lebih mulia daripada kefanaan dan materialis. Sesuatu yang kekal. Itu yang buat dia mau menderita. Kenapa Lukas angkat-angkat besi padahal besi tidak perlu diangkat? Ayo, coba tanya-tanya. Kenapa? Sebab lihat hadiah. Kalau saya mau lihat ngapain besi diangkat? Sudah diangkat turun lagi, sudah diangkat turun lagi, sudah turun diangkat lagi, sudah turun diangkat turun lagi. Apa ini angkat turun? Ada orang naik sepeda statis, ngapain naik sepeda statis? Sudah keringatan dan jalan-jalan. Tapi mereka lihat, makanya mereka kurus badan bagus saya. Ya. Sebab mereka lihat hadiah. Saya tidak melihat hadiah itu. Nangkep mau menderita. Tapi karena ada pengharapan. Anda lihat pengharapan kan? Coba lihat 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Sudah ya, saya sudah rem sekarang ya. 1 Samuel 17. Soalnya tidak ada yang kasih izin gaspol. 1 Samuel 17 ayat 25. 1 Samuel 17 ayat 25. Iya, kalau pendeta kamu kan ada banyak hidup. Kalau saya hantam saja semua. 1 Samuel 17 25 berkata, ini cerita Daud lawan Goliat. Tapi seringkali orang tidak perhatikan konteks latar belakang kenapa Daud berani berperang melawan Goliat. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sudahkah kamu lihat Goliat yang maju itu? Sesungguhnya Goliat itu maju untuk merendahkan, mencemooh orang-orang Israel. Orang yang mengalahkan dia, jadi raja buat sayembara bahwa orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja. Satu apa? Kekayaan yang besar. 2, raja akan memberikan anaknya. Yang perempuan kalau pada laki-laki diangkat anak kalau dia perempuan kepada anaknya, yang perempuan kepadanya. Dan nomor 3, kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Jadi ada 3 hal. Siapa yang bisa kalahkan Goliat? Nomor 1, dianugerahi kekayaan besar. Nomor 2, raja akan memberi anaknya. Nomor 3, seluruh keluarganya akan dibebaskan dari pajak dari seumur hidup. Lihat ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Hati-hati kepada siapa orang-orang yang Anda taruh di dekat. Sebab orang-orang yang di dekat Anda akan menentukan masa depan Anda. Dia bertanya pada orang di dekatnya, apakah yang akan dilakukan? 2 pertanyaan. 1, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Pertanyaan kedua, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai dia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? 2 pertanyaan. Nomor 1, dia tanya, dapat apa kalau siapa bisa mengalahkan orang yang mencemooh orang Israel ini? Jadi dia bicara soal hadiah, sama-sama hadiah. Baru nomor 2 ditanya, siapa orang ini sesungguhnya? Siapa lawanku ini? Goliat. Jadi baru dia tanya lawannya. Lihat tadi urutannya, hadiah dulu, baru lawannya. Makanya Anda harus selalu melihat hadiahnya, pengharapannya lebih besar, janjinya lebih besar daripada masalah. Nomor 1, saya dapat apa dulu? Sebab kalau saya tahu saya dapat apa, saya akan timbang antara apa yang saya dapat dan apa yang saya lakukan itu seimbang atau tidak. Itu lebih besar atau tidak, worth it, berharga atau tidak. Dia tanya hadiahnya apa dulu. Terus coba lihat ayat 27. Lihat terus, lihat, ini luar biasa. Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi.
Perkataan mana? Ayat 25. Raja akan memberi kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya. Maka seluruh kaum keluarganya akan dibebaskan pajak seumur hidup. Dia bertanya pada rakyat dan rakyat berkata, itu yang akan dilakukan. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ayat 28. Lihat ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang atau orang-orang, satu atau banyak, berarti Daud itu tanya pada banyak orang, sehingga Eliab sang kakak yang tidak ada di situ satu kali mendengar tentang apa yang ditanyakan oleh Daud. Mendengar. Dia dengar, dia datang pada Daud. Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku tahu sifat pemberanimu, dan aku juga tahu kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud untuk melihat pertempuran. Lihat ayat 29. Tetapi jawab Daud, apa yang telah aku perbuat hanya bertanya saja. Tanya salah atau tidak salah? Tidak salah kan? Walaupun tidak punya uang, datang showroom mobil Mercedes-Benz, tanya-tanya, boleh nggak? Boleh. Boleh kan? Yang penting tidak beli kan, tidak janjian beli kan? Tidak punya uang janjian beli, bahaya loh. Salah. Yang penting kan cuma tanya loh. Paling cuma digiring dengan ucapan bukan cemberut. Terima kasih. Cuma tanya. Tapi salah tidak salah? Tidak salah. Cuma tanya. Nah, Anda lihat satu kali dia tanya. Lihat ayat 30. Dia hanya bertanya saja. Ayat 30. Lalu berpalinglah dia daripadanya. Ya, situ siapa? Eliab. Kepada orang lain dan menanyakan yang apa yang ditanya? Hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Raja akan memberi kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya. Raja akan memberkati seluruh kaum keluarga. Raja akan memberi hadiah yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang tunggal. Raja akan memberikan kaum keluarga untuk dipelihara seumur hidupmu. Dia tanya itu jawaban, itu jawaban. Apa yang dia sementara perbuat? Saya percaya Daud sementara membangun kekuatan dalam diri. Itu fungsi pengharapan. Membangun kekuatan. Sebab ketika Anda berkata, saya dapat visi dari Tuhan, saya akan maju berperang, saya mau maju, press forward, press. Tapi jangan pikir Anda press, Anda maju, tidak ada tantangan. Selalu ada Goliat bagi Daud. Selalu ada Eliab yang harus dihindari oleh Daud. Anda tidak perlu berdebat dengan orang yang tidak perlu didebat. Kalau Anda ketemu Eliab, hindari. Anda ketemu Goliat, Anda harus hadapi. Siapa Eliab? Saudara sendiri. Seringkali saudara sendiri ngomongin kita. Tapi kalau itu saudara sendiri, dia bukan Goliat. Jangan dilawan, hindari saja. Setuju? Kalau tidak, berkelahi terus. Tante, si A mau ngomongin saya, si B mau ngomongin saya. Kapan kita mau satu untuk visi dan destiny dari hidup? Kalau saudara sendiri sudah, hindari saja. Bilang, gak apa-apa toh. Kalau saya salah, maaf. Selesai. Sama-sama bilang, saudara sendiri bukan Goliat yang harus dilawan. Lukas bukan Goliat saya. Amin. Kalau dia punya salah sama saya, saudara. Kalau saya punya salah sama dia, saudara. Kenapa saudara mau berkelahi? Mereka bukan Goliat. Kalau saudara berkelahi, yang ketawa senang Goliat. Kalau kita saudara seiman berkelahi, yang ketawa senang setan.
Apa hadiah? Sebab dia menguangi kekuatannya sendiri. Roma 4:8, Roma 8 ayat 24 yang terakhir. Dan semua jemaat berkata haleluya. Pendek saja bagian A. Roma 8:24, 1, 2, 3. Sebab belum sampai. Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam. Anda dan saya diselamatkan di dalam. Yang membuat kita menerima keselamatan ketika kita ada di dalam. Mau terus diselamatkan, mengalami keselamatan dari Tuhan, punya pengharapan. Apa pengharapan? 1, Raja akan memberkati. 2, Raja memberi anaknya yang tunggal bagi Anda dan saya. 3, Raja berjanji seluruh kaum keluarga kita dipelihara dan diselamatkan. Kenapa bersusah payah begini? Sebab saya percaya ada berkat Tuhan. Kenapa mau susah payah begini Tante Maria? Sebab saya percaya ada keselamatan. Kenapa saya mau susah payah begini Tante Maria? Sebab saya percaya ada pemulihan keluarga pasti akan terjadi. Satu orang benar diselamatkan, seisi rumah tangga putus. Itu saja. Itu hadiahnya kita. Berkat, keselamatan, dan pemulihan. Berkat, keselamatan, dan pemulihan. Berkat, keselamatan, dan pemulihan. Berkat, keselamatan, dan pemulihan. Ada berkat, ada keselamatan, ada pemulihan. Itu hadiah kita. Mari kita datang pada Tuhan. Yang lagu telah kita menyanyikan. Selamanya kau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita datang pada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih. Terima kasih. Hanya kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Selamatkan ku lepas pengharapan di dalam-Mu. Haleluya. Selamanya kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Biarlah kami berpegang pada promise dan janji Tuhan, sebab kami melihat pada hadiah kemuliaan yang luar biasa. Janji bukan tujuan, janji bukan visi. Jangan pernah biarkan kami membuat janji berkat, keselamatan, pemulihan sebagai tujuan kami mengikuti Yesus. Tujuan kami lebih daripada itu semua. Tetapi di balik setiap tujuan yang Tuhan mau kami kerjakan, kami akan melihat berkat, kami akan melihat keselamatan, dan kami akan melihat pemulihan. Kami akan melihat berkat Tuhan tercurah, keselamatan Tuhan ada, dan pemulihan Tuhan terjadi. Orang-orang di sekitar kami dipulihkan, hidup kami dipulihkan, berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami, keselamatan kami dipertetapkan adanya. Terima kasih memberkati kami semua yang ada di Pendidikan Lilia Ministry.
Kami percaya 2025 kami akan disiplin dengan kuat, kami akan bergerak dengan lebih cepat, kami berbuat dengan lebih baik, kami bekerja dengan lebih keras bagi kemuliaan nama Tuhan. Soli Deo Gloria, kemuliaan bagi Tuhan hanya bagi Engkau selama-lamanya sampai selama-lamanya. Berkati fellowship kami persekutuan ini bukan tempat kumpul-kumpul, tapi ini menjadi tempat kami berkumpul untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Nama Tuhan dipulihkan, pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi. Ada jawaban dalam doa kami, finansial kami dirubahkan menjadi lebih baik, pekerjaan kami diangkat, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa 2025, kami jalani visi Tuhan, kami kerja buat Tuhan, Tuhan pasti kerja buat kami. Bahkan kami bisa kerja buat Tuhan, sebab Tuhan sudah lebih dulu kerja buat kami. Kami beri untuk Tuhan, Tuhan pasti tidak akan tahan-tahan memberi kepada kami. Kami yakin kami sanggup memberi, bahkan sebab karena Tuhan sudah lebih dulu memberi bagi kami. Kalau kami beri yang terbaik pada Tuhan, Tuhan pasti memberi yang terbaik pada kami. Bahkan kami percaya Tuhan sudah lebih dulu memberi yang terbaik bagi kami, sehingga kami bisa memberi yang terbaik bagimu. Kalau Tuhan di Galilea hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sanggakan kaya rasih pengurapan korporat turunlah atas hidup umatmu satu demi satu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Visi dari Tuhan nyata, berkat Tuhan terjadi, pemulihan terjadi, keselamatan terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. 2025 kami bergerak dengan ketepatan dan kecepatan daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Syadaka kaya masih terima visi dari Tuhan, terima visi dari Tuhan, terima kekuatan dari Tuhan, terima jaminan dari Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari genapi destinimu, mari genapi visi Tuhan dalam hidupmu, mari genapi agenda Tuhan dalam hidupmu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terlupakan di hidupku. Akan ku lepaskan persembahan, biar kami lakukan itu dari hati yang tulus, hati yang ikhlas dengan penuh sukacita. Kami lepaskan setiap berkat Tuhan, percaya bahwa pelayanan ini adalah ladang yang subur bagi pekerjaan Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang diberkati, ada banyak rumah tangga yang dipulihkan, ada banyak usaha dan pekerjaan yang dipulihkan. Kami percaya Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah keuangan ini dikelola dengan baik bagi kami yang mengelolanya, biar kami ditemukan sebagai hamba-hamba yang bisa dipercaya. Oleh sebab itu kami percaya, yakin ini ladang yang subur. Kami beri yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan balas berkati sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan dulu sambil persembahan diberikan. Ada pengumuman.
Oke, baik. Nanti persembahan bagi mereka yang di online, Anda bisa menaburkan persembahan Anda pada nomor rekening BCA 6750 770 612 675 770 612 atas nama Bu Lulia Puspita, nomor rekening BCA, dan Anda menabur. Saya percaya Tuhan yang menjadi Tuhan dari ladang-ladang itu akan memberkati kita semua. Minggu depan kita akan bertemu di tempat yang sama, waktu yang sama, hari yang sama, tanggal yang berbeda, dilayani oleh Bu Yensen. Bu Yensen yang akan melayani kita jam 9 pagi. Saya mendorong Anda untuk ada bersama-sama dengan kita sekali lagi. Ya, saya tambahkan satu pengumuman kalau Anda tidak keberatan. Di awal tahun Februari, bulan minggu pertama tanggal 8 Februari, kembali lagi kami ada acara one day retreat dengan kali ini personilnya lengkap. Saya pribadi, Pastor Michael Wijaya dan Pastor Dio. Dari saya, Pastor Michael Wijaya dan Pastor Dio akan melakukan one day retreat untuk di awal tahun. One day retreat atau kami sebut sekarang one day revival. Khusus untuk ini one day revival, sebab yang akan bertugas beberapa anak-anak youth dari tempat kami dan beberapa anak-anak youth yang ada di pelayanan kami. Jadi mereka yang akan melayani, kami kasih judul sedikit berbeda, one day revival. Tempatnya ada di Ciputra World, jadi cukup jauh kalau dari sini. Tapi bagi Anda yang ada di tengah kota, Anda akan sangat-sangat dekat. Ciputra World, bagi Anda yang ada di barat juga dekat. Ciputra World, gereja kita pinjam, gereja Best di situ. Kita pinjam ada gereja Best Church Ciputra World. Nanti lantainya atau apa, nanti saya akan buat flyernya dibagikan khusus. Semoga Anda bisa bergabung sekali lagi bersama-sama untuk diberkati pada one day retreat dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Tema yang diangkat adalah purity, kemurnian. Kami sangat percaya hari-hari ini Tuhan sementara memurnikan gerejanya. Dan sejak dari bulan Juni memang beberapa message pesan yang Tuhan taruh adalah pesan-pesan yang cukup keras. Tuhan mulai taruh pesan yang cukup keras untuk mendidik dan mendisiplinkan jemaat. Sebab saya percaya kalau kita tidak punya visi, kita kumpul 1.000 orang, 2.000 orang, 5.000 orang, 10.000 orang, kalau tanpa visi, tanpa pendisiplinan, umatku binasa, kata Tuhan. Mereka beragama, tapi mereka tidak punya Tuhan. Pada akhirnya binasa. Oleh sebab itu, saya percaya bahwa gereja harus bicara soal kekudusan, gereja bicara soal disiplin, dan saya yakin biarlah kita didewasakan sama-sama, bergerak bersama-sama. Tanggal 8 Februari hari Sabtu, 8 Februari hari Sabtu jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Bagi Anda akan mendaftar apa nanti flyernya akan menyusul. Terima kasih buat semua atensi, Tante. Biayanya 150.000 sebab lengkap formasi, biaya-biaya lain. Nanti ada kekurangan atau ada keberatan seperti biasa lewat satu orang saja, nanti diaturkan ke saya. Baik. Tante, ada pesan-pesan tahun baru? Tanggal 8 Februari 2025 hari Sabtu jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Jadi 8 Februari 2025 daerah di Ciputra World. Jadi di CW gereja Best. Kami pinjam tempat di situ, gereja Best. Sebab itu tempat cukup besar, bisa 400-an orang. Jadi di dalam mallnya, jadi cukup besar, teman sendiri. Jadi masih bisa. Ya kalau saya pinjam yang lain nanti tidak enak sama teman sendiri, gitu ya. Jadi pinjam di sana. Semoga Anda bisa menikmati. Yang penting hadirat Tuhannya Anda semoga dapat nikmati di situ. Tanggal 8 Februari 2025 jam 9 pagi sampai jam 4 sore hari Sabtu. Dan ini akan full session sebab ada 3 pembicara. Jadi kita akan full session. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Pesan-pesan tahun baru sudah.
sudah saya. Ya, mari kita bangkit berdiri. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Di Galilea mempelai Kristus yang berjubah putih, yang menyiapkan baju pengantinnya sebagai pekerjaan yang baik di hadapan Tuhan. Bila engkau temukan bahwa kami tidak berhenti, kami tidak menyerah, kami tidak stop, tapi kami akan makin giat melayani Tuhan. Kami akan makin sungguh-sungguh cari Tuhan. Kami akan melakukan lebih banyak. Kami akan bekerja lebih keras. Kami akan berbuat dengan lebih baik. For the glory of God. Untuk kemuliaan Tuhan. Bukan apa yang menjadi agenda Galilea, bukan apa yang menjadi agenda pribadi Ibu Maria, Pastor Roni, atau yang lain, tetapi apa yang menjadi hati Tuhan buat Galilea. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan buat Galilea. Apa yang menjadi panggilan Tuhan buat Galilea. Dan ini yang kami doakan. Ini yang kami doakan. Berikan kami upah berkat-Mu, keselamatan-Mu, pemeliharaan dan pemulihan. Tuhan, sama sekali. Biarlah ada kesaksian demi kesaksian bahwa mujizat Tuhan terjadi atas hidup pribadi masing-masing kami. Oh, Tuhan terlalu baik. Tuhan terlalu baik. Tuhan terlalu baik. Tuhan terlalu baik. Sehingga kami tidak pakai sisa hidup kami untuk bersenang-senang saja. Kami tidak pakai semua berkat kami untuk senang-senang saja. Kami tidak pernah pakai kesehatan kami untuk senang-senang saja. Tapi kalau Tuhan masih kasih waktu, Tuhan masih kasih kekuatan, Tuhan masih kasih kesehatan, Tuhan masih kasih berkat, biar kami juga pakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat Tante Maria yang menjadi teladan dalam kasih, menjadi teladan dalam perbuatan, menjadi teladan dalam menyerahkan hidup kepada Tuhan. Biar bukan hanya dia saja yang mengalami itu, tapi setiap kami yang melihat, bukan cuma bangga, bukan cuma cerita, tetapi kami meneladani teladan yang sama, menyerahkan hidup untuk Tuhan, menyerahkan hidup. Dan sebagaimana Tuhan pelihara hidupnya, sebagaimana Tuhan pelihara anak-anaknya, sebagaimana Tuhan berkati dan Tuhan tidak pernah berhutang kepada dia, kami percaya Tuhan yang sama tidak pernah berhutang pada kami. Tuhan yang sama tidak pernah menahan berkat-Mu dari kami. Tuhan yang sama memelihara anak dan cucu kami, dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh sungguh orang yang menyerahkan hidup sama Tuhan tidak pernah dibiarkan, tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dikecewakan orang yang berharap kepada Tuhan. Oh terima kasih. Oleh sebab itu inilah yang kami katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan sepanjang hari berjalan tahun berjalan, dan engkau akan melihat berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu. Angkat dua tanganmu,
Kiranya Tuhan memberkati melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, anak cucumu, pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, segala sesuatu yang kau lakukan dibuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya di dalam diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat pagi, siang, Tuhan Yesus memberkati.